Record. Halo. Halo bang. Hai bang. Sudah datang istri Hakim nggak? Belum lihat bang. lihat bang. Belum lihat. Kak, boleh sana nggak Kak? Apa nih? Mau nanya apa? Bang, untuk kedatangan ke Kejari sendiri seperti apa bang? Ini proses tahapan dari Baris Krim Mabes Polri, dan hari ini saya datang di sini untuk pelimpahan berkas dan tersangka bersama dengan saudari Primadi. Nanti seperti apa saya akan jelaskan, dan insya Allah baik-baik saja. Ini kan tahap Tidak ada masalah. Ini kan tahap 2 ya bang ya, udah naik tahap 2. Apakah emang abang jadi tahanan kota apa jadi ditahan kah bang? Semalam dibilang juga saya mau ditahan di Baris Krim. Tadi nggak nyampe setengah jam di Baris Krim. Dari pihak Baris Krim sendiri yang mengatakan itu tadi malam. Apa itu? Nah, dari pihak si yang tukang ngoceh-ngoceh itulah sama Mama Lemon itu kan. Kita lihat aja. Berarti udah siap bang ya dengan keputusan di dalam seperti apa? Berapa yakin bang? Pertama saya kan orang hukum. Saya tahu pasal 27 ayat 3 itu nggak bisa ditahan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, mata saya pedes kena belit, mohon dimaklumi ya. Oke kawan, kali ini kita akan membahas dan mereaksi ya masalah Rasman Nasution ya, sang jagoan pengacara kondang se-Jakarta yang dimana dulu diduga membela oknum polisi yang salah, yaitu Rudiana Gugun Daris Papua. Ya, sambil menunggu kasus Vina Cirebon 7 terpidana bisa segera dibebaskan oleh Mahkamah Agung ya, kita mereaksi ini ya, kasusnya Rasman Nasution ya, yang mungkin kena karma ya. Jadi Rasman Arif Nasution ya akan segera diadili di pengadilan atas laporan pencemaran nama baik dari Hotman Paris. Wah, ini seru ini ya seru ini. Jadi pengacara Rasman Arif Nasution bertolak ya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara seusai menjalani pemeriksaan di Baris Krim Mabes Polri langsung ke Kejari Jakarta Utara. Tanggalnya udah lama ya, tapi baru saya upload sekarang. Karena apa ya? Karena terlambat. Tapi masih seru juga nih beritanya ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kita simak dulu aja ya. Nanti saya kasih narasi lagi biar paham. Oke, lanjut ya. Yang kedua 310 311 juga. Kemudian pasal 55 itu dianggap turut serta atau bersama-sama. Saya pengacara, dia klien saya. Apa masalah? Bang, terlihat santai bawa mobil pribadi juga nggak bareng sama penyidiknya, gimana tuh bang? Emang kooperatif atau gimana bang? Oke. Biasanya kalau tahap 2 kan ada sama penyidik. Oh iya? Itu berapa? Enggak juga. Saya dulu menangani Lira Firna. Waktu dia undang ID juga sampai dibawa ke Kejari Bekasi juga diperiksa, dan kadang-kadang ya ada yang dibawa bersamaan dengan mobil pihak kepolisian, ada juga yang tidak. Tapi terhadap saya, ya Pak Jack, tapi terhadap saya lebih cenderung melihat bahwa Polri profesional, kejaksaan profesional, dan dia tanya sekarang bagaimana jaksa itu sejak dipimpin Pak Burhanuddin itu ratingnya naik, tingkat kepercayaan publik. Yang dahsyat aja sekarang disikat itu. Masalah ada hakim, masalah Ronald Kanu dan lain-lain. Ini sebuah prestasi. Saya kira kasus saya ini sih kasus receh ini. Dan ini ujian untuk, jujur aja, untuk Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2007. Berarti pasal 18, pasal 16 apakah benar ini memberi hak imunitas atau tidak? Berarti 100% yakin bang bakal lolos dari masalah ini? Kalau secara manusiawi ya, tapi kan di luar kemampuan kita ada petunjuk Allah. Tapi saya tahu Allah pasti akan menolong orang-orang yang benar. Buktinya ini saya yang termasuk dorong supaya sidang cepat. Kenapa? Karena ini gantung. Ada seorang anak yang bernama Iklim Makin yang tidak tahu diri, tidak pandai berterima kasih, hidupnya susah. Saya bisa buktikan, saya kasih dia duit, saya belikan dia baju. Terus dia bilang dia tidak beri kuasa, dan dia bilang dia tidak dilecehkan. Terus preskon di kantor saya, ada kuasa. Ya tidak identik labnya. Udah nanti kita lihat. Kalian-kalian yang telah termasuk kalian yang memproses saya. Kalau ini tidak clear, apa sudah selesai? Sudah clear maksud saya.
Saya nggak akan diam. Kita lanjut ya. Jadi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Rasman sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap pengacara Hotman Paris pada tahun 2023 ya, pertengahan bulan kalau nggak salah, kalau salah mohon di maklumi ya. Selain itu Hotman melaporkan Iklim Kim ya atas Iklima apa siapa itu namanya? Iklima Kim ya atas kasus pencemaran nama baik pada 10 Mei ya 2022 ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut dibuat karena Hotman merasa dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Iklima Kim ya. ya. Jadi Rasman mengatakan kasus ini harus segera diselesaikan melalui upaya hukum. Dia percaya penyidik akan bersikap profesional dalam menyikapi masalah ini. Tapi si Rasman berubah 180 derajat. Rasman sudah tidak percaya lagi terhadap penyidik, bahkan memusuhi penyidik. ya. Jadi Rasman pernah bilang gini ya, saya harus buktikan di sana. Karena saksinya ada. Nah, tentang bagaimana penyidik itu saya harus percaya pada Polri, akan sangat profesional. Nah, dia bilang gitu kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Dalam perkara ini ya, Rasman mengaku tak bersalah lantaran hanya menjalankan tugas sebagai pengacara Iklim Hakim ya. Saat itu ya. ya. Jadi Iklim Hakim memberi kuasa kepada Rasman, dibuktikan dengan preskon ya, dibuktikan dengan surat kuasa, dibuktikan dengan saksi-saksi, dan itu seluruhnya menyatakan bahwa sudah ada kuasa. Tapi si perempuan ini mengaku tidak memberi kuasa. Itu kata Rasman seperti itu ya katanya ya. Nah, jadi menurut Rasman perkara ini merupakan pertaruhan profesinya sebagai lawyer. Dia menegaskan akan membuka seluruh buktinya di pengadilan walaupun dia sudah sebagai tersangka pencemaran nama baik. Ya mungkin karena karma ya, omongannya selalu teriak-teriak. Oke, selanjutnya kita simak lagi. Dan ini tidak akan berpengaruh bagi kasus yang saya tangani. Kenapa? Karena Farhad Abbas, dulu Farhad Abbas juga terdakwa kasus dengan Ahmad Dhani, saya pengacaranya salah satunya. Ada masalah. Kasus yang mana lagi? Banyak. Dulu waktu saya masih anggota DPRD, Bupati Mandailing Natal aktif, dia ikut sidang tiap minggu Sumatera Utara. Jadi kita tunggu aja. Nanti kalau udah selesai saya akan info kepada teman-teman semua. Oke? Terima kasih Bang. Ya, Bang masuk dulu Bang. Berarti kita tunggu sampai berapa lama nih Bang? Ini kan prosesnya di dalam. Aman ya Bang? Aman apa? Hikmah abang dapat dari kasusnya apa sih? Hikmahnya satu. Saya baru tahu ternyata ada seorang klien ditolong serius, sekarang jadinya seperti ini. Sama dengan orang yang menurut saya lupa diri, tidak tahu terima kasih. Dan dia anak pesantren loh, dia ngomong ke saya. Itu hikmahnya. Hikmah yang kedua, saya mulai hati-hati nerima klien. Yang keempat, yang ketiga, setiap klien saya sekarang wajib cap jempol. Jempolnya bukan jempol gini aja, mutar dia. Karena kalau besok dibilang tidak ada tanda tangan, kan repot bos. Seperti yang dia bilang sekarang. Tapi saya akan buktikan, kan alat bukti 5. Nomor 1 saksi, itulah direct evidence. Nomor 2 ahli. Yang ketiga surat. 4 petunjuk. Nggak bisa dia menghindar. Tadi aja dia di istri saya sudah nangis. Kenapa? Karena istri saya ikut bersama dia. Dia ketika dengan Hotman, dia bilang Hotman mau diduga melecehkan dia. Ketika dengan saya, katanya saya begitu juga. Padahal setelah dengan saya, dia hubungi Gusti Gunawan Daulay, yang gue surat kuasa itu, dia ngaku juga bahwa dia sedang berpacaran dengan suami orang. Ada rekamannya. Nah, sekarang dengan siapa lagi dia gitu. Jadi ini adalah perilaku seorang klien yang tidak tahu terima kasih. Sementara saya ini bantu dia bos. 1 rupiah pun nggak ada saya makan uang dia. Yang ada uang saya kasih sama dia. Makan dengan saya, makan dengan keluarga saya. Ya Bang. Gitu. Ya, cukup ya. Cukup banget Bang. Kita tunggu ya Bang. Tunggu ya Bang. Yo, semangat Bang. Fighting.